Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabikun. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Sinta Maharani dari Program Studi Pendidikan Tari Universitas Lampung, NPM 2013043032. Pada kesempatan kali ini, kakak akan memberikan sedikit materi mengenai rancangan karya tari dan tata teknik pentas. Kompetensi dasar: merancang karya tari. Tujuan pembelajaran agar siswa mampu: yang pertama, mengetahui konsep proses garap gerak tari. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam proses garap gerak tari. Yang ketiga, memahami konsep tata pentas. Proses garap gerak tari. Dalam melakukan proses penataan tari, setiap penata tari memiliki kebebasan untuk menentukan sebuah garapan tari yang ingin dipertunjukkan sesuai dengan keinginannya. Ide garapan sanggup muncul dari hasil apresiasi karya tari tradisi, karya tari kreasi, maupun modern, atau dasar pengalaman dalam kegiatan kehidupan dan acara lainnya. Proses garap gerak tari mencakup 4 tahap, yaitu proses eksplorasi gerak, yang kedua proses stilisasi, yang ketiga seleksi gerak, serta proses penggabungan gerak. Tahapan-tahapan proses garap gerak tari. Yang pertama yaitu proses eksplorasi. Eksplorasi yakni proses penjelajahan dan pencarian motif-motif gerak melalui aneka macam cara yang dilakukan ketika melaksanakan proses garap gerak tari. Pada langkah eksplorasi, biasanya terbentuk karena adanya rangsang awal yang ditangkap oleh panca indera. Melalui rangsang inilah praktik, ide, dan gagasan mengembangkan gerak dapat dilakukan dan akan mewujudkan proses kreatif gerak. Dalam proses eksplorasi, ada beberapa stimulus yang dapat digunakan oleh penata tari dalam melakukan proses garap gerak. Stimulus proses eksplorasi. Yang A, rangsangan auditif. Salah satu tahapan pengembangan gagasan gerak yang dilihat oleh suara atau bunyi suatu benda. Contohnya, suara instrumen musik, suara manusia, dan suara alam. Yang B, rangsangan visual, yaitu rangsangan yang timbul dari objek gambar, warna, wujud patung, dan melihat orang menari, atau bergerak, dan lain sebagainya. Nah, seorang penata tari melalui gambar visual dapat mengambil gagasan atau konsep yang ada di balik hasil penglihatannya, dan dengan segera mampu bereksplorasi menciptakan gerak tari yang diinginkan. Lalu, C, rangsangan kinestetik. Rancangan kinestetik dalam tahapan ini dapat dilakukan seperti pada saat mengolah gerak berdasarkan pola hitungan. Yang D, rangsangan gagasan ideasional. Gerak yang dirangsang dan dibentuk dengan kapasitas kemampuan penata tari. Yang kedua, proses stilisasi. Dalam berkarya tari tentunya memerlukan bentuk-bentuk baru dari suatu gerak. Oleh karenanya, hasil dari eksplorasi dan improvisasi perlu diubah atau diperhalus dengan proses pengembangan. Hal inilah yang disebut dengan proses stilisasi improvisasi. Merupakan pengalaman secara spontanitas, mencoba-coba atau mencari-cari kemungkinan ragam gerak yang telah diperlukan. Adapun proses pengembangan dapat dilakukan dengan cara mengubah volume gerak, kesan ragam gerak, struktur, dan elemen lainnya. Yang ketiga, proses seleksi gerak. Setelah proses pembentukan gerak dilakukan, pemilihan gerak yang sesuai dengan ide pada tahap ini, kegiatan memilih dan memilah gerak-gerak yang sudah diolah, diseleksi kembali untuk disesuaikan dengan ide garapan. Yang keempat, proses penggabungan gerak dan iringan musik. Setelah proses seleksi gerak disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Selain itu, penggabungan antara gerak dengan musik dilakukan pula sesuai dengan karakter dan suasana yang dibutuhkan oleh gerak tari. Materi selanjutnya yaitu konsep tata pentas. Konsep tata pentas itu sendiri perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan yang pertama yaitu tata panggung. Tata panggung mempengaruhi kualitas pertunjukan yang akan ditampilkan dalam pertunjukan tari.
Dalam pertunjukan tari, ada dua macam bentuk jenis panggung yang sering digunakan, yaitu bentuk arena dan bentuk proscenium. Seperti pada gambar, menunjukkan bentuk arena, yaitu jenis tapak kuda, lalu ada bentuk arena U, dan bentuk proscenium. Kedua yang harus diperhatikan adalah tata lampu. Persoalan tata lampu akan berkaitan erat dengan masalah jenis dan warna lampu yang dipergunakan dalam pertunjukan, yang mana mampu memperkuat dan menghidupkan suasana yang baru dibangun melalui gerak objek. Yang harus diperhatikan dalam penataan cahaya adalah arena pentas, latar belakang pertunjukan, dan penari. Ketiga, yaitu tata dekorasi panggung. Tata dekorasi panggung dapat diartikan sebagai segala bentuk benda yang memiliki nilai estetika pertunjukan yang difungsikan untuk memperkuat sebuah pertunjukan seni. Seperti pada gambar di samping yang menunjukkan tata dekorasi panggung yang disesuaikan dengan jenis tarian yang dibawakan oleh penari.